Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, salam juga buat yang ada di lantai 1, semua sidang jemaat yang mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Begitu juga jemaat yang saat ini mengikuti ibadah secara streaming. Salam semuanya. Kita akan melayani Tuhan pagi hari ini. Kita mau beribadah, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan buat kita semua. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, kami mengundang Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Oleh kebaikan Tuhan, kembali kami bisa menikmati hari Sabat. Kami boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji Engkau. Tuhan yang menolong setia kami. Terlebih hamba-hambamu yang dipercayakan melayani Engkau, Roh Kudus yang memimpin mereka, sehingga segala pujian kami, permainan musik ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau menolong juga setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di lantai 1, lantai 2, bahkan yang live streaming juga, bahkan mungkin ada di luar kota. Tuhan yang menolong kami, memberikan kami sukacita yang sama. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahbiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Satu hal yang merindukan. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan.
hadirat Tuhan saja yang dapat memuaskan hati kami. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami mau memuji Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami sambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, saudara masih kuat berdiri ya. Puji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini, masuk hadiratnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur persembahan yang pertama. Baik, yang bertugas boleh mempersiapkan diri. Sambil persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mas
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang semua Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Dari samudra
Kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami hingga di pagi hari yang indah ini, waktu yang indah ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian penyembahan kami yang telah kami persembahkan kepadamu, biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu, itu berkenan di hadapan Bapa. Bapa, tolong kami, berilah kami iman untuk kami dapat memahami firman-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun berada, baik yang menyaksikan secara live streaming maupun yang di lantai bawah, maupun kami yang ada di ruangan ini. Roh Allah yang melawat kami, terpujilah Tuhan. Berkati hamba-Mu, kuasa Allah juga menuntun yang memberkati Bapa. Kami siap dan duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih, silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom semuanya. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan lewat firman yang menggembalakan kita dari kitab Mika. Mungkin saudara jarang mendengar nama kitab ini, tetapi kitab ini adalah kitab yang sangat penting di dalam penggenapan banyak nubuatan-nubuatan firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Kitab Mika kita akan membaca pasal yang ke-5. Tidak bisa semua pasal kita baca, tetapi kita akan baca beberapa pasal-pasal yang akan saya uraikan pada pagi hari ini. Mika pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3, nanti kita lompat. Ayat 1, tetapi engkau Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dengan kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Pasal 6 ayat 8, mari kita baca bersama-sama 2 ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Puji Tuhan. Saya sebut tadi ini kitab Mika adalah kitab yang jarang dihotbahkan. Kalaupun dihotbahkan paling-paling ketika mengutip Matius, Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan seterusnya, berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi pada pagi hari ini ketika kita membaca ayat ini lagi, hai Betlehem Efrata, engkau sekali-kali tidak kecil, walaupun engkau yang terkecil dari Yehuda, engkau daripadamu akan bangkit seorang raja. Saya sebentar akan perlahan menjelaskan terlebih dahulu siapa Nabi Mika ini, di mana dia melayani. Jemaat kita yang ada di sini sungguh beruntung loh. Hampir 1 tahun ini sudah mau selesai 1 kitab perjanjian lama. Dari Kejadian, sekarang Mika. Kalau saudara digembalakan dengan baik,
oleh firman Allah ini, saudara akan mengerti seluruh alur cerita dari manusia jatuh dalam dosa sampai nanti kita Maleakhi sampai Yesus datang. Beruntung sekali saudara. Karena apa? Saudara akan mengerti, oh Yesaya hidup di tahun ini ya. Oh kemarin Nahum, Obadja, oh ternyata Edom, Esau itu begini ya kejadiannya ya. Oh ternyata tahun 600 sekian ya. Sekarang Mika ini hidup satu letting dengan Yesaya. Kira-kira hidup melayani di tahun 700 sebelum Masehi. Mereka bersama-sama meneriakkan kalau Yesaya berbicara tentang nubuat kehancuran, rusak, hancur. Yeremia berbicara kamu akan hancur, akan rusak. Bad views. Ada banyak hal-hal yang dilihat, hal-hal yang buruk oleh nabi-nabi, entahkah itu Obadja, entahkah itu Yeremia, entahkah itu Yesekiel, entahkah itu Yesaya yang sudah kita pelajari yang lalu. Semua bernubuat tentang Israel, tentang Yehuda, hancur, rusak, bad views. Semua hal-hal yang buruk dilihat oleh para nabi untuk mengingatkan. Tapi saya bersyukur, berterima kasih di sela-sela banyaknya penglihatan-penglihatan, ancaman-ancaman, dan juga yang dilihat tentang kehancuran dari Yerusalem dan Samaria, muncul satu good news. Berita yang sangat-sangat baik, berita yang sangat-sangat indah. Mika dipakai oleh Tuhan. Mika menjadi satu-satunya nabi yang dengan terang benderang berbicara tentang sebuah pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Good news. Good news in the bad views. Satu berita yang sangat-sangat memberikan pencerahan, air sejuk di tengah-tengah padang gurun yang gersang, di tengah-tengah kesulitan yang akan dihadapi oleh bangsa ini. Saudara mau mendengar good news? Amin saudara. Ya saya tahu di hati saudara good news itu adalah tanggal. Oh enggak ya. Wah rohani banget semua ini. Bagi saudara good news itu adalah kalau sudah hari Sabtu. Mau hari Minggu. Mau ke gereja. Tapi saya nggak lihat dari wajah saudara. Iya toh. Good news itu selalu apa? Waduh, THR datang lagi, THR datang lagi. Iya kan? Kalau oma-oma mungkin mbah-mbah di sini good newsnya adalah begitu Bu Silvi mengatakan atau pengasuh mengatakan, ada tamu mengunjungiku, ada tamu membawa sesuatu, kan gitu. Iya toh? Ya tapi hari ini kita akan melihat satu good news yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah bad views, di tengah-tengah buruknya situasi. Kita akan melihat pada ayat yang dalam pasal yang kelima, ayat yang pertama disebutkan, tetapi engkau. Kata tetapi itu sudah jelas menunjukkan satu kontras dengan apa yang sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Mika menjelaskan tetapi dari sesuatu yang buruk di depan sana, tetapi ini loh, tetapi begini loh. Lalu dilanjutkan oleh Mika, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu. Daripadamu yang mana? Daripadamu yang kecil. Kaum muda kemarin beruntung sekali loh pemuda kita ini ya. Kemarin diberi kesempatan saya mengajari mereka bagaimana membuat khotbah. Lu bayangkan lu, hebat lu remaja muda di sini ini kayak kalah sekolah Alkitab. Ya toh, diajari begini loh cara cepat membuat, mengetahui, mendapatkan berkat firman Allah. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu. Ayo anak-anak muda jawab, daripadamu itu yang mana maksudnya? Mu di sana siapa? Mu di sana adalah kamu yang terkecil daripadamu, dari yang kecil, dari sesuatu yang tidak mungkin, dari sesuatu yang tidak diharapkan, muncul satu pengharapan
yang luar biasa. Ini adalah good news. Ini adalah kabar baik. Apa itu Pak Pendeta? Ada harapan di saat kenyataan-kenyataan yang dihadapi tidak menjanjikan. Kenyataannya bagaimana Pak Pendeta? Kenyataannya ada informasi kamu kecil. Ada informasi apa keadaan buruk. Ada informasi apa keadaan sulit. Tetapi ada berita. Bethlehem Efrata. Dari kesederhanaan Bethlehem akan muncul satu sinar pengharapan. Saudara bisa membayangkan. Tahun 700 sebelum Masehi, Mika bilang, Bethlehem Efrata yang terkecil. 700 sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir, katakan tahun 1, 700 tahun kemudian Yesus lahir, dibilang apa? Injil Matius menyebutkan, hei Bethlehem Efrata yang kecil. Pada waktu Yesus lahir saja masih kecil ini si Bethlehem. Apalagi 700 tahun yang lalu ketika Mika berbicara benar-benar elek. Benar-benar satu daerah yang sangat-sangat kecil. Satu daerah yang sangat-sangat tidak terhitung di antara kota-kota yang ada di Yehuda. Tetapi Tuhan katakan, darimu, daripadamu akan muncul satu sinar pengharapan. Semua melihat hal yang buruk. Pandemik, buruk semuanya. Saya baru bertemu juga dengan teman kami, orang yang sangat baik, yang banyak mendukung pelayanan. Seorang pengusaha. Kami ketemu, dia menyampaikan semuanya. Dengan istri saya tentu ya sangat dekat, ya mereka berpelukan, dia berbicara. Sulit sekali. Sekarang ini kami begini loh Tiar. Sekarang ini kami begini loh Pak Stephen. Sekarang ini kami begini. Sulit. Begitu sulit. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan, apalagi istri saya, bisa menjelaskan sesuatu yang indah dari sesuatu yang buruk. Di sana ada satu sinar pengharapan. Buktinya ketika kamu sekarang seperti ini, coba lihat sekarang. Kami ada di rumahnya. Dulu kamu kan begini rumahmu. Sekarang begini, lihat. Iya ya, begitu ya. Coba lihat. Kondisinya seperti ini. Ada satu harapan walaupun dari sesuatu yang tidak mungkin bisa diharapkan. Amin saudara. Di sini letak cara Tuhan berpikir, cara Tuhan melihat. Kalau orang Israel, orang Yehuda melihat mana mungkin. Sampai nanti banyak orang berkata, apa? Yesus dari Nazaret. Apa yang baik yang datang dari Nazaret? Saudara perhatikan. Begitu orang mendengar, siapa? Anak kampung. Apa yang bisa dilakukan anak kampung? Begitu mendengar anak orang miskin, apa yang bisa dilakukan anak miskin? Begitu dengar anak yatim piatu, mana bisa diharapkan anak yatim piatu? Tetapi pada hari ini saya mau menjelaskan, Nabi Mika satu-satunya nabi yang diberikan penglihatan oleh Tuhan bahwa Mika, reformasi, revolusi, perubahan dan berkat-berkat akan diberikan oleh Tuhan. Bukan dari sesuatu yang kelihatan wah, bukan dari sesuatu yang kelihatan hebat. Aku mau memunculkan sinar pengharapan. Dari sesuatu yang kecil terbitlah pengharapan yang besar. Amin saudara. Ini harus kita lihat. Sederhana, informasi tentang Bethlehem Efrata tidak boleh diabaikan begitu saja dari kitab Mika yang kita baca tadi. Tidak boleh. Ada pesan Tuhan. Apa itu? Tuhan ingin mengatakan kepada Stephen, mengatakan kepada sidang jemaat, kamu memang kecil. Kalian memang kecil, tapi dari kalian akan muncul berkat-berkat pengharapan. Amin. Sedikit aminnya saya tahu. Amin. Ada berita yang belum tahu jelas apa sudah jelas nggak jelas, yang mengatakan kita sudah tidak boleh lagi pakai lagu-lagunya JPE gitu. Lagu-lagu
yang terkenal, yang sedang kita nyanyikan, yang dinyanyikan oleh orang-orang. Kenapa? Harus bayar nanti. Boleh gratis 3 bulan, tetapi berikutnya harus bayar. Saya tantang. Memang saya tahu musik, saya tahu sound system, saya mengerti sedikit mengenai multimedia ini. Saya tahu dengan kondisi yang seperti ini mana mungkin. Dengan keadaan yang seperti ini mana bisa. Jemaat saya tidak ada yang wakil presiden. Ada, belum. Mana bisa? Karena apa? Karena lagu-lagu yang kita nyanyikan itu tadi, itu semua keren-keren orang yang membuatnya. Alat-alatnya itu semua kurun-kurun. Mana bisa? Penyanyi-penyanyinya di Healing Insight itu penyanyi-penyanyi kamar mandi. Loh iya toh, mana bisa? Tapi saya tantang di grup musik. Ayo, justru ini peluang, amin. Ini peluang. Healing Insight Worship atau High War saya sebutkan. Healing Insight Worship walaupun kecil, kelihatan tidak berdaya. Dari sini akan muncul sinar pengharapan, amin. Duh, pemain musik tadi mana? Nggak ada yang amin, amin. Loh. Saudara, ya saya tahu tapi ini iman saya. Berdasarkan firman Allah yang semua itu secara sinergi. Semua rencana Tuhan itu berjalan bersamaan. Firman Tuhan hari ini kebetulan. Kemudian penatua ada mengirimkan satu postingan walaupun belum tahu benar atau tidak. Tapi ini pesan bagi saya, ini signal, ini pesan. Supaya apa? Jangan hanya nyontek. Ayo tulis lagu. Ayo karang lagu, nanti pemain musik membuat musiknya. Silakan, mbah-mbah yang di hatinya ada mau bikin sebuah lagu, katakan aja kepada pengasuh, nanti ditulis. Yang ditulis itu kata-katanya itu akan kami buatkan melodinya, akan dibuatkan lagu-lagunya. Lalu kita simpan, lalu kita kalau bagus kita kasih kepada dunia secara gratis, amin. Gitu dong. Iya. Walaupun sederhana, walaupun tidak harus benar-benar berbeda dengan lagu-lagu sekarang, bikin. Coba dibikin. Amin saudara. Iya. Dari keadaan keluargamu yang sulit, lihat di sana ada satu peluang. Ini yang penting. Yang saya lihat dari ayat-ayat yang barusan kita baca adalah dari satu kesulitan, dari satu kesederhanaan, dari sebuah keterbatasan, coba perhatikan ada peluang-peluang di dalamnya. Coba lihat cara Tuhan bekerja menolong kita. Tuhan melihat Bethlehem bukan karena Bethlehemnya hebat. Tuhan melihat Efrata bukan karena kotanya bagus. Tidak. Value, penilaian Tuhan terhadap dirimu, penilaian Tuhan terhadap diriku, penilaian Tuhan terhadap kita mbah-mbah yang sudah tua, bukan seberapa kencang kulitnya. Bukan seberapa besar uangnya. Bukan seberapa hebat engkau. Tetapi apa? Siapa yang hidup di dalammu? Siapa yang ada di sana? Itu yang penting. Di Bethlehem memang tidak ada kota seperti Yerusalem. Di Bethlehem memang tidak ada kota seperti Samaria dan Yehuda. Tidak ada. Bahkan saya mendapat informasi tahun 700 sebelum Masehi Mika bernubuat kecil. Benar-benar kecil, kampung banget. Muncul sampai kemudian Yesus lahir. Masih dapat informasi. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Di hotel apa? Fasa. Di kandang. Ini sebuah informasi bahwa Bethlehem yang sudah ada di era modern itu masih tetap kecil. Masih sangat mudah menemukan kandang-kandang embek di daerah kota Bethlehem. Tetapi bukan itu. Bukan masalah palungannya atau ranjang yang mewahnya, bukan masalah mahkotanya, bukan masalah kemewahannya, bukan. Lalu apa? Siapa yang ada di palungan itu? Amin saudara. Siapa yang ada di dalam hidupmu, itu yang penting. Value nilai hidupmu ada di sana. Biar kita anak kampung,
Biar kita gereja yang sederhana, biar kita orang yang tidak wah seperti itu kelihatannya. Tapi jika ada Kristus di dalam dirimu, nilaimu di mata Tuhan begitu berharga. Amin saudara. Ini yang penting, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, kita yang sederhana, nilaimu tidak ada pada siapa dan dari keluarga mana kamu. Tidak. Nilai kita tergantung pada siapa yang ada di dalam hidupmu. Ini loh saudara, menilai dirimu, melihat dirimu, jangan lagi menggunakan nilai-nilai itu. Kalau di tempat kami ya mungkin tidak semua, tapi yang saya perhatikan di daerah kami, siapa dirimu itu tergantung. Kalau ke gereja kelihatan, ibu-ibu siapa dirinya kelihatan itu. Di kampung kami, sini semua manis-manis. Siapa dirimu itu ditentukan, kalungnya berapa kilo, ya, cincinnya berapa biji, sepatunya itu kalau jalan bunyi apa enggak? Kalau enggak bunyi, ibu-ibu enggak bunyi, wah nilainya cemeng, nilainya rendah. Dalam hati saya kenapa enggak bikin besi sekalian di sini, wah tang gitu, jalannya gitu, iya kan? Kalau laki-laki itu jarang di tempat kami itu bajunya yang ini laki-laki dibuka, ditutup semua, biasa dibuka satu. Lalu kelihatanlah kalung mbek itu besar-besar gitu. Dan seterusnya. Apa kalau dia pendeta banyak sininya gitu. Nilainya tergantung pada itu. Jangan saudara. Ini penting sekali saya catat di sini, bukan karena apa yang ada di Bethlehem, tetapi siapa yang ada di sana. Anak-anak muda, anak-anakku semuanya, sekali lagi saya mau katakan, nilaimu bukan ada pada apel yang digigit satu di tanganmu. iPhone, bukan. Mau gigitannya 2, gigitannya 3, nggak digigit-gigit. Nilaimu tidak ada di sana. Ada amin enggak itu ya? Iya betul loh dek. Betul anak-anak, bukan. Anak-anak muda nanti yang sudah mulai meranjak dewasa, bukan tunggangannya yang memberikan nilaimu, bukan tunggangannya. Kalau cowok gitu ya, kalau motornya gede begitu. Kalian tahu siapa aku? Ya sudah tahu memang, kenapa? Nilainya ada di situ. Tapi coba kalau pakai motor metik, motor bebek begitu. Beda. Perasaannya berbeda. Pergi ke sekolah kok rasanya kurang diterima. Saya mau jelaskan ini saudara. Kalau ada berkat beli. Amin. Kalau memang tidak ada, nilaimu tidak ada di situ. Karena semua yang kita pakai, yang kita gunakan ini hanyalah sarana untuk kita pakai memuliakan Tuhan. Bethlehem, engkau memang yang terkecil, tetapi daripadamu akan datang juru selamat. Akan datang juru selamat. Saya tidak berbicara tentang juru selamatnya, nanti waktu Natal kita akan berbicara banyak sekali. Tetapi sinar pengharapan itu muncul dari ketidakpastian. Dijamin oleh Nabi Mika lewat Tuhan bahwa engkau akan ada jalan keluar di tengah-tengah kesulitan. Pasal yang kelima tadi, ayat yang ketiga, mari jemaat baca bersama-sama. Bagaimana cara Tuhan untuk memberikan solusi dan menolong Israel lewat hadirnya si Mesias, sang Mesias. Pasal 5 ayat yang ketiga, 1, 2, ya. Wow, terus iya, puji Tuhan. Tuhan berkata, ini loh jalan keluar yang saya berikan kepada kalian, Israel, di tengah-tengah pandangan-pandangan yang buruk dari para nabi. Begini, dia akan bertindak dan akan, apa saudara, menggembalakan mereka dengan kekuatan Tuhan. Penggembalaan akan menjadi solusi, itu intinya.
Mesias yang akan lahir itu, dia akan memerintah, betul. Tetapi pemerintahannya dengan prinsip seperti seorang menggembalakan. Saudara perhatikan. Tapi Israel tidak menggubris. Tidak menggubris. Begitu Mika sudah bernubuat, Mesias yang akan datang itu tidak seperti Raja Ahaz, tidak seperti Raja Yerobeam, tidak seperti Raja Daud, tidak seperti Salomo. Memerintah secara kerajaan. Memerintah dalam bentuk kerajaan yang otoriter. Tetapi Mika berkata, dia akan bertindak menggembalakan mereka. Ratusan tahun nubuat itu sudah disampaikan, tetapi mereka tidak menggubris. Tidak menggubris. Apa yang dilakukan oleh Israel adalah raja terus berganti raja, raja berganti dengan raja, raja berganti raja, dan yang ada di dalam hati mereka justru ingin mencegah. Perhatikan, sampai nanti kepada Raja Herodes mencegah supaya apa? Raja Mesias yang caranya menggembalakan itu batal, gagal. Coba kita baca. Kita masuk ke penghujung setelah 700. Lalu pada tahun 1, katakan 1 Masehi, Yesus lahir, ini yang terjadi. Matius pasal yang kedua, ayat 3 sampai 6. Matius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan seterusnya. Langsung saja baca dulu ayat 16. Ayat 16, setelah tahu Betlehem Efrata, apa yang terjadi? Ayat 16, 2, ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara perhatikan. Tidak ada yang mau Mesias atau Raja yang menggembalakan. Tidak ada yang mau. Setelah nubuat ini disampaikan, konsepnya berbeda loh. Dia akan memerintah dengan menggembalakan umat. Raja-raja tidak begitu. Kalau saudara perhatikan di era pelayanannya Mika, Yesaya, itu raja-raja semuanya itu, bandel-bandel nggak karu-karuan. Memerintah raja itu kayak gini loh, otoriter, pingin senang-senang, sesuka hati kita. Mereka sudah tahu namanya seorang gembala itu kayak apa sih memerintah. Dia akan memerintah dengan kasih, dengan kekuatan. Mereka tahu. Begitu Mika berkata, menggembalakan dengan kekuatan kuasanya. Seperti apa itu kira-kira? Ya namanya gembala, bagaimana? Mana pernah ada seorang gembala yang baik ingin membunuh domba-dombanya? Mana ada seorang gembala yang baik merampas hak-hak domba-dombanya? Tidak ada. Tapi raja-raja Israel, ya. Makanya nanti kita sudah baca tadi pasal yang ke-6. Apakah yang dituntut oleh Tuhan daripadamu? Kalau Tuhan sudah memerintah engkau menjadi seorang gembala, apa yang dituntut oleh Tuhan daripadamu? Ada 3. 1, apa saudara? Selain berlaku adil, selain berlaku setia, dan selain berlaku rendah hati di hadapan Allah. Ini loh, adil, setia, rendah hati. Seorang gembala akan mengasihi domba-dombanya.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi raja-raja Israel, aku adalah rajanya, kamu kekurangan, habiskan kekuranganmu untuk aku. Dia akan datang sebagai raja, tetapi raja yang menggembalakan. Ini penting sekali saudara. Ketika raja-raja di Israel ingin mencegah, termasuk Herodes, begitu tahu Mesias, konsep Mesias yang akan datang itu, dia menjadi gelisah. Lalu dia menunjukkan sifat raja-raja selama ini yang sebelumnya juga demikian. Lalu mereka membunuh. Semua dihancurkan, semua dirampas. Israel habis kering kerontang untuk apa? Kepentingan para raja. Coba kita membaca satu ayat penting. Roma pasal 13 ayat 1. Roma pasal 13 ayat yang pertama dikatakan demikian. Roma pasal 13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin saudara. Lalu apa maksudnya Pak Stephen? Kalau kita mengikuti Yesus Kristus sebagai gembala, apakah pemerintahan Republik Indonesia mau dirubah menjadi pemerintahan teokrasi? Teokrasi itu Allah langsung memimpin. Apakah mau dirubah Pak Stephen? Tidak, perhatikan baik-baik khotbah saya ini. Ketika Mika bernubuat, sistem pemerintahan, monarki, raja, itu tidak bisa dipakai lagi. Sebenarnya bukan sistemnya, orangnya yang masalah. Harus diganti. Mesias yang akan datang ini akan menggembalakan kalian dengan baik. Wah ini Pak Stephen ini mau memberontak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak. Saya sudah bacakan Roma 13 ayat 1. Semua warga negara tunduk kepada pemerintah. Pemerintah itu dipilih oleh Tuhan. Lalu prinsip yang dimaksudkan apa Pak Stephen? Yang dimaksudkan oleh Tuhan lewat Nabi Mika adalah berikan dirimu digembalakan secara rohani. Karena apa? Ketika engkau sudah digembalakan oleh Tuhan secara rohani, kamu akan tunduk kepada pemerintah. Yang memberontak-memberontak, yang cara berpikirnya kadrun-kadrun itu kan begitu. Tidak mengakui NKRI, tidak perlu. Kita mau bikin negara agama saja. Bukan begitu. Jemaat Healing Insight yang memberikan dirinya digembalakan. Namanya digembalakan itu saudara, saya mencatat di sini. Orang yang digembalakan itu adalah orang yang tahu siapa gembalanya. Saya tidak berbicara gembala pendeta Stephen Manurung ya, enggak. Yesus Kristus. Orang yang digembalakan itu dia tahu siapa gembalanya. Dia tahu suara gembalanya. Sehingga apa? Ketika dia berjalan, ketika dia di dalam keluarganya, dia tahu seperti apa sih Yesus Kristus, seperti apa sih mencintai istri, seperti apa sih mencintai suami, seperti apa sih orang tua terhadap anak, seperti apa sih pimpinan dengan bawahan. Ini penting sekali saudara. Ini penting sekali. Kalau saya membawa di dalam sistem pengembalaan, di dalam sidang jemaat seperti ini juga ada kebenarannya saudara. Saudara harus tergembala dengan baik oleh firman Allah. Karena beruntung sekali ketika saudara mendengarkan firman Allah itu tertata. Namanya penggembalaan itu tidak pernah begini yang saya lihat ya, tidak pernah. Saya seorang penggembala di kampung. Saya tidak pernah melihat sebentar kambing itu di sini digembalakan oleh seorang gembala begitu. Lalu sebentar lagi nanti dia ke sana. Tidak ada, dia tidak akan sehat gitu. Sama-sama makanannya Pak, saya tahu betul, sama-sama makanan saya tahu. Tetapi ternyata berbeda saudara. Tuhan memang sudah menaruh sistem ini menjadi sebuah sistem yang menyehatkan. Sudah menaruh sistem ini menjadi satu sistem yang menyehatkan. Harus tergembala,
Karena kamu itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Lihat baik-baik. Dalam kitab Amsal disebutkan, dalam kitab Amsal kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Coba saudara perhatikan ya. Nanti saudara yang membuat kesimpulannya. Ini satu pohon ditanam di satu tempat di sini. Lalu bulan depan dipindah lagi. Pohon itu dicabut, dipindah lagi, sama-sama di tepi aliran kok Pak. Oh saya tahu, di tepi aliran juga. Di sana juga ada air juga ditanam. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira pohon ini seperti apa? Mungkin tidak mati. Mungkin tidak sampai layu. Tapi tidak akan pernah berbuah. Perhatikan baik-baik. Kamu itu, bukan Pak Stephen yang bilang, kamu itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan, harus tertanam kamu. Harus tertanam. Harus tergembala. Supaya apa? Supaya bisa berbuah. Mungkin kamu tidak mati sih. Mungkin kamu kelihatan masih segar sih. Mungkin kamu mengatakan ada air juga, sama-sama air. Betul, kamu orang yang paling pintar berkelit dengan itu. Saya tahu. Tapi kamu tidak akan pernah berbuah. Tidak akan pernah berbuah. Silakan bikin percontohan seperti itu. Tanam, pindah lagi. Dia mungkin akan kelihatan besar, daunnya lebat. Tanam, tidak akan pernah berbuah. Mungkin berbuah Pak, sangat lama. Sangat lama tapi kan tetap berbuah. Kecut. Walau kecut kan tapi enak juga, pahit. Kita baca Amsal pasal 12 ayat 26. Amsal pasal 12 ayat 26. Dia akan menggembalakan. Yesus Kristus maksudnya, bukan gereja Pantekosta Tabernakel, bukan pendeta Stephen Manurung, bukan. Tetapi kamu harus menentukan di dalam hatimu, iya aku harus tergembala gitu loh. Perhatikan khotbah saya ini tidak ada mengarahkan di sini saja tergembala, tidak. Tapi kamu harus tergembala. Amsal pasal 12 ayat 26 dikatakan demikian. Ayo baca sama-sama. 2, ya. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Ayo. Orang benar sudah dirubah. Tadi kan kambing. Tadi kan pohon. Tapi ini benar loh. Jadi sistem penggembalaan yang sedang dikatakan Alkitab ini bicara tentang orang. Sekarang berubah dia jadi orang. Orang benar mendapati apa? Mendapati apa? Gereja. Iya, kamu pergi ke gereja. Tapi lihat, orang benar. Kalau ada orang benar berarti ada sedikit benar. Sedikit benar sama dengan salah. Salah dikit sama dengan salah besar kata. Ya salah. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Saudara mau disebut orang benar atau orang miring? Hah? Iya. Yang penggembalaannya lompat-lompat orang? Lu jangan curiga sama saya. Jawab ayat Alkitab ini. Orang benar mendapat tempat penggembalaannya. Orang yang kurang benar bikin banyak-banyak. Saudara jawab sendiri. Saudara harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bertumbuh. Tuhan, saya mau berbuah. Ternyata beribadah ini bukan supaya beribadah hari Minggu. Orang Kristen kok nggak bukan. Ini berbicara tentang apa? Shepherdship. Berbicara tentang penggembalaan. Tuhan ingin merawat. Sehat. Tuhan tahu, umurnya sudah 12 tahun.
oh ini sudah harus waktunya dikasih vitamin. Kalau kamu pindah ke sana, pindah lagi ke sana, padahal waktunya kamu harus divaksin. Pendeta di sana enggak tahu kamu harus divaksin. Oh, kamu dilihat kayak serigala. Oh, baru datang. Oh, ini serigala ini. Jangan-jangan. Tapi kalau kamu di sini, mulai dari kecil diserahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dibaptis di sana. Menikah di sana. Ya beranak juga sih. Tapi nggak sehat. Nggak sehat, benar. Saya mau sampaikan. Orang yang benar ternyata menemukan tempat penggembalaannya. Tuhan tahu. Para pendeta-pendeta di gereja itu sudah Tuhan berikan karunia. Para pastor itu, para gembala itu sudah Tuhan kasih karunia. Mengamati domba-dombanya. Iya ini, kakinya loh pincang. Kakinya pincang. Balut. Loh, ini loh. Sudah waktunya minum vitamin ini. Kasih. Loh, anak remaja ini loh. Sudah mulai lirik-lirik loh ini. Panggil sama Bapak Gembala, panggil. Bukan dilarang, jangan lirik-lirik, enggak. Diajari cara melirik yang baik. Loh, iya. Diajari, karena apa? Ahlinya. Satu pengalaman, yang kedua dia udah dapat banyak dari Alkitab. Gini loh, Dek. Yang mana sih? Jangan anu, jujur kau. Nah, Pak, itu Pak. Gini deh ya. Diajari dengan baik. Di sini di remaja udah enggak tahu, youth pastor Pak Penatua. Udah berapa kali saya ajari bagaimana cara mendapatkan mendekati laki-laki, mendekati perempuan, bagaimana cara nanti mendapatkan istri yang baik. Udah berapa kali? Mungkin 2-3 kali ya Pak ya. Kalau di tempat lain, ya enggak mungkin kamu menemukan itu. Kamu datang pada hari Minggu saja, begitu datang dengarkan, pergi ke mall dan sebagainya. Wah, saya bilang tumbuh juga sih, tapi tidak berdaun lebat. Berdaun lebat juga sih, tapi mungkin tidak akan berbuah dengan baik. Ketika kamu ketemu serigala yang paling berbahaya, begitu domba itu tidak tergembala, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, serigala melihat kelemahanmu. Serigala akan melihat kemampuanmu untuk bertarung dan kamu habis. Ditelan oleh keadaan. Bad views. Para nabi-nabi sudah melihat keadaan buruk loh ini. Keadaan sulit loh ini. Solusinya apa? 1. Gembala Yesus Kristus. Jadikan dia menjadi penguasa atas hidupmu. The good news in the bad views. Apa itu? Yesus Kristus jadi gembala agung kita. Amin saudara. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita datang bersyukur kepada Tuhan. Oh, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau gembala yang agung, pemelihara jiwa kami, menggembalakan hidup kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur menerima kelimpahan firman Tuhan. Kami bersyukur dipelihara jiwa kami, terpelihara oleh karena firman Tuhan. Tambah-tambahkan kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati kepada kami. Terpujilah Tuhan. Semua musim yang kami lalui, keadaan yang buruk sekalipun, dari dalamnya terbit sinar pengharapan. Oh haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu, haleluya, peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu. Oh terima kasih karena Engkau gembala kami. Kasih dan setiamu Tuhan, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Haleluya. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, ku bersyukur lebih luas, lebih luas. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ada peluang di tengah-tengah kesulitan. Ada sinar pengharapan di tengah-tengah kegelapan. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musik saja. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Bethlehem Efrata, kondisinya kecil, kondisinya tidak menjanjikan. Tapi dari sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sederhana, Tuhan akan membangkitkan pengharapan. Gereja kita gereja yang kecil dari sisi pandang dunia. Tapi percayakah engkau, dari dalammu akan muncul anak-anak muda yang bisa menciptakan lagu-lagu, syair-syair pujian. Dari dalammu akan muncul kesaksian-kesaksian yang membawa banyak jiwa-jiwa datang digembalakan. Jangan kecil hati engkau anak-anak. Jangan kecil hati engkau orang-orang tua yang lanjut umur. Dari kelemahan yang engkau punya, Tuhan membangkitkan keajaiban dengan caranya. Jika engkau menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ada Tuhan yang memelihara, yang menggembalakan hidupmu. Lihatlah sinar pengharapan dari Mesias. Digembalakanlah hidupmu dengan Tuhan, dengan firman, dengan baik. Lihatlah kemenangan di depan sana menanti engkau. Semusim berlalu, namun kau selalu. Ya, Tuhan memelihara hidupmu. Bulan demi bulan berlalu, Tuhan pelihara engkau bukan? Oh, terima kasih Tuhan. Mari berdirilah jemaat Tuhan. Semusim berlalu, boleh angkat tangan, boleh taruh tangan di hatimu. Semusim berlalu. 1 minggu sudah berlalu, buktinya engkau masih menyertai. Pelihara hidup jemaat. Oh, terima kasih Tuhan, kasih dan setia-Mu. Tahun demi tahun kami diberkati, kami disertai. Lebih luas dari samudra. Haleluya. Amin. Dari cakrawala tak terbatas. Ya, amin. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau gembala kami Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Katakan
Katakan bersyukur, sungguh bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Mari bersyukurlah jemaat. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa syukurmu jemaat. Berterima kasih kalau engkau digembalakan oleh firman Allah dengan baik. Beruntung, berterima kasih Tuhan. Haleluya. Ada sinar pengharapan di dalam penggembalaan. Ada secercah harapan di dalam penggembalaan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Memang kekuatan kami tidak seberapa, keadaan kami tidak begitu memungkinkan kelihatannya. Keuangan kami terlihat tidak mencukupi, kondisi dunia tidak mendukung. Tapi kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Mesias Allah yang hidup. Di dalam tangan-Mu kami aman. Di dalam Engkau kami ada pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus, Mesias Gembala Agung yang hidup, kami aminkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian ini kembali masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia.
kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini kita ada ibadah doa hari Selasa, dibuka secara offline dan online ya, jam 6 sore. Kemudian hari Minggu juga ada ibadah di tempat ini seperti jam 8 offline dan online maksudnya. Silakan bagi sidang jemaat yang ingin bergabung bersama kami di gereja untuk bisa menghubungi supaya dipersiapkan tempatnya. Setelah ibadah ini akan ada sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu anak-anaknya bergabung sekolah minggu. Kami akan share Zoom sudah ada Zoom-nya, sudah dikirimkan di grup Gereja Healing Inside ya. Kemudian hari Rabu panitia Natal sudah dibentuk beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu. Dan hari Rabu panitia Natal akan berangkat ke Tuban rencananya, Rafat, dan setelah Rafat adalah main bola, nggak tahu lah entah main apa mereka ya, entah main pasir atau main apa. Jadi ada sekitar 12 orang yang akan berangkat bersama dengan kami tentunya, dan itu kita menggunakan 2 mobil. Mohon doanya Bapak Ibu Saudara. Hari Rabu kita akan berangkat sekitar jam 7 pagi ya, sudah berangkat dari tempat ini. Titik kumpulnya di sini aja ya. Jadi kita di sini bantu doa, tapi jika Bapak Ibu Saudara ada tergerak ingin membantu memberi snack ya silakan juga, nggak dilarang ya, silahkan memberi snacknya. Dan bagi anak-anak panitia yang ikut bergabung jangan lupa bawa baju gantinya karena itu di tepi laut. Jadi jangan pulang nanti basah-basah ya. Nah nanti dari sana kita akan mengumumkan hasil dari rapat panitia Natal, kapan kita mengadakan Natalnya dan bagaimana bentuknya ya. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Silakan jika ada yang minta bantuan doa, silakan bisa menghubungi saya, Bapak Gembala atau Penatua. Kita bisa doakan bersama di gereja ini, atau kalau saudara tidak sekarang akan didoakan juga di grup. Itu saja, jika ada pengumuman-pengumuman lain akan kami sampaikan di grup Healing Inside. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari saya undang semua saudara bangsa. Takkan lupa aslinya, takkan lupa, takkan lupa anugerahnya yang memelihara. Ya Takkan lupa, saya mengundang Bapak Gembala. Takkan lupa, haleluya, tak lupa kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku takkan lupa anugerah-Mu Tuhan. Ya haleluya, ya puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Tidak ada kata yang lain kecuali berkat Tuhan untuk engkau sekalian. Diberkatilah engkau di dalam nikah rumah tanggamu.
Diberkatilah engkau dalam usaha pekerjaanmu, Tuhan memberikan peluang, membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau. Diberkatilah masa muda sekolah dan kuliahmu, ibu-ibu janda yang sendiri dan juga yang lanjut usia, Tuhan memelihara engkau. Diberkatilah seluruh sidang jemaat yang digembalakan oleh firman Tuhan dengan baik, mulai hari ini lagi. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah terima berkat dari Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa.